Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Atia Nur Hidayati dengan NIM 1910611258 akan menjelaskan soal kasus UTS yang intinya kasus tersebut adalah Andi ingin membuka sebuah usaha elektronik. Lalu langkah awal Andi adalah membeli 20 unit laptop kepada temannya yang bernama Arya. Andi sudah melunaskannya dan Arya juga langsung menyerahkannya pada saat itu juga. Lalu Andi juga membeli sebidang tanah seluas 100 meter kuadrat untuk lokasi usahanya. Andi sudah melunaskannya dan Andi bersama Bowo tersebut yang menjual tanahnya pergi ke hadapan PPAT untuk menandatangani akta jual beli tanah. Lalu di jalan pulang, Andi menemukan jam dan yang tidak ada pemiliknya, dan Andi membawa jam tersebut pulang dan Andi sering memakai jam tersebut. Lalu berjalannya usaha, Andi memerlukan uang atau modal lebih. Lalu akhirnya Andi memutuskan untuk menjual jam tangannya tersebut. Ternyata uangnya masih tidak cukup dan akhirnya Andi meminjam uang ke bank dan menjaminkan tanah serta bangunannya yang tadi dibelinya dari Bowo. Dalam hal ini, Andi mempunyai hak perorangan yang pada dasarnya hak perorangan tersebut dimiliki oleh setiap subjek hukum, di mana setiap individu atau subjek hukum tersebut berhak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Dalam hal ini, Andi menggunakan hak perorangannya untuk melakukan perbuatan hukum seperti jual beli yang dilakukannya dengan Arya dari membeli 20 laptop, lalu Andi juga membeli sebidang tanah dari Bowo dan juga menjual jam tangan dari hasil jam yang dia bezit, yang dia temukan di jalan ketika dia pulang. Lalu bukan hanya jual beli saja yang dilakukan oleh Andi, tetapi Andi juga melakukan utang piutang dan menjaminkan tanah yang dia miliki tadi kepada bank. Adapun hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda di mana hak tersebut dapat memberikan kekuasaan langsung atas benda itu dan dapat juga dipertahankan. Hak kebendaan ini lahir karena adanya hubungan antara subjek dan objek hukum. Hak kebendaan ini dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu hak kebendaan yang dapat memberi kenikmatan, dan yang kedua adalah hak kebendaan yang dapat memberikan jaminan. Dalam kasus ini, hak kebendaan yang dapat dinikmati yaitu ketika Andi memiliki laptop, tanah, lalu membezit jam yang dia temukan juga termasuk, dan hak yang memberikan jaminan yaitu ketika Andi menjaminkan tanah dan bangunannya kepada bank. Lalu hak kebendaan yang dimiliki Andi terhadap benda-benda yang dimilikinya yaitu Andi sudah memiliki hak absolut pada laptop yang dibelinya dari Arya. Adanya hak absolut tersebut dikarenakan sudah adanya levering atau penyerahan laptop atau objek tersebut kepada Andi. Levering benda bergerak yang dalam hal ini adalah laptop ketika Andi sudah membayar lunas laptop tersebut, lalu Arya menyerahkan secara langsung laptop tersebut kepada Andi. Nah, tetapi hak sebidang tanah yang dibeli Andi dari Bowo itu masih berupa hak relatif. Dikarenakan masih berupa hak relatif karena masih membutuhkan perantara orang untuk membutuhkan benda tersebut. Dalam hal ini tanah yaitu benda tidak bergerak, penyerahan atau leveringnya harus dilakukan dengan cara balik nama atau didaftarkan di BPN. Sedangkan pada kasus ini, Andi dan Bowo baru menandatangani akta jual beli saja di PPAT. Dalam kasus ini, hak kebendaan yang dapat dinikmati salah satunya adalah bezit, yaitu ketika Andi membezit jam yang dia temukan di jalan ketika dia pulang dari kantor PPAT. Pengertian tentang bezit ini terdapat dalam pasal 529 KUH PER, di mana orang yang menguasai suatu benda, dia dapat mempertahankan atau menikmati suatu benda tersebut yang dikuasainya layaknya seorang pemilik. Jadi seolah-olah dia adalah pemiliknya, padahal mungkin saja dia bukan pemiliknya. Dalam kasus ini, Andi membezit jam tersebut dan Andi menjadi beziter dari jam tersebut.
karena Andi memenuhi syarat sebagai visitor. Yang pertama yaitu adanya korpus atau hubungan langsung dengan benda tersebut, yang dimana Andi memiliki hubungan langsung dengan jam yang Andi temukan tadi. Lalu adanya animus, yaitu Andi berkeinginan untuk memiliki jam yang dia temukan di jalan tadi. Nah, lalu adapun cara memperoleh bezit itu sendiri terdapat dalam pasal 538 KUH PER, yaitu melalui yang pertama, menguasai benda yang tidak ada pemiliknya dan mendakukannya atau okupasi. Yang kedua, menguasai benda yang sudah ada pemiliknya melalui penyerahan atau tradisio. Nah, yang ketiga, melalui pewarisan, di mana bisa saja benda waris tersebut mempunyai cacat hukum. Dalam kasus ini, Andi memperoleh benda tersebut dengan tidak ada pemiliknya dengan cara mendakukannya ketika dia menemukannya di jalan, dengan cara dia memakainya atau sering memakai benda tersebut sehingga orang tahu itu adalah milik Andi. Lalu dalam kasus ini hak kebendaan yang memberikan jaminan yaitu ketika Andi meminjam uang 100 juta kepada bank dan menjaminkan tanah dan bangunannya kepada bank. Dalam hal ini bank memiliki hak istimewa dan dapat didahulukan. Hak istimewa ini terdapat dalam pasal 1134 KUH PER, di mana nanti pelunasan atas utang Andi terhadap bank berhak untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Lalu dalam kasus ini juga hak kebendaan yang dapat dinikmati selanjutnya oleh Andi yaitu adalah hak milik. Hak milik ini diatur dalam pasal 570 KUH Perdata, yaitu hak untuk menikmati dengan sepenuhnya, hak untuk menikmati benda dengan sepenuhnya dan menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada atau peraturan umum yang ada. Andi mempunyai hak untuk menikmati benda yang dia miliki seperti menggunakan jam tangan yang tadi dia temukannya yang sudah dia dakukan. Dan Andi juga mempunyai hak untuk berbuat sebebas-bebas ya terhadap benda yang dia milikinya, seperti menjualnya ketika Andi membutuhkannya terus abis itu Andi juga bisa menjaminkannya, seperti tanah yang dia jaminkan kepada bank untuk mendapatkan uang untuk modal usahanya, seperti itu. Asas yang ada dalam kasus ini adalah asas droit de préférence, yang dimana asas itu dimiliki oleh bank dalam hal ini atas tanah yang dijaminkan oleh Andi. Jika nanti tanah tersebut dijual, bank berhak mendapatkan pelunasan utang Andi terlebih dahulu. Dan terdapat pula asas yang dapat dipindahkan, di mana asas ini terjadi ketika laptop yang dijual oleh Arya itu dibeli oleh Andi. Maka laptop yang semula milik Arya menjadi milik Andi. Sekian yang dapat saya jelaskan dan terangkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.